Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Saat ini kita ada di bab mengenai payment gateway. Bab mengenai payment gateway ini sebenarnya kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab mengenai e-commerce atau introduction to e-commerce. Jadi di bab sebelumnya, Introduction to E-commerce, saya memperkenalkan mengenai e-commerce, jenis-jenisnya, kemudian sudut pandang e-commerce dari sisi prospek, termasuk di dalamnya social commerce. Di dalam e-commerce sendiri gitu, teknik pembayarannya sudah berkembang, dan salah satunya yang sedang marak ya, sedang tren, yaitu payment gateway, yaitu dengan menggunakan pihak ketiga. Payment gateway atau jembatan pembayaran ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan rasanya kok nggak tepat begitu ya. Saya lebih senang menerjemahkan secara harfiah bahwa payment gateway ini pihak ketiga, dan biasanya itu lembaga non-bank yang memfasilitasi pembayaran antar customer ke pihak penjual atau seller ya, dengan teknik tertentu, dengan teknik pembayaran tertentu. Secara teori payment atau pembayaran itu bisa jadi sekumpulan instrumen, bisa juga prosedur perbankan atau perpindahan dana untuk sirkulasi uang atau alat tukar. Karena sekarang mungkin juga ada Bitcoin atau apapun, tapi toh nanti ujung-ujungnya juga uang atau alat tukar yang mampu membeli sesuatu. A payment system consists of a set of instrument, banking procedure, and typically interbank fund transfer system that ensure the circulation of money. Jadi instrumen ini tidak dibatasi apapun begitu. Bisa juga prosedur bank. Anda bisa cek nanti di materi yang lain di IT for Finance, khususnya mengenai e-banking, yang di dalamnya ada branchless banking. Sehingga prosedurnya sudah berubah ya. Tidak lagi harus datang ke tempat, tidak hanya berupa transfer, tidak ada lagi hanya sekedar cek, giro dan teman-temannya itu, dan tidak hanya sekedar interbank antar bank. Tetapi yang paling penting adalah yang dicetak tebal itu, ensure the circulation of money. A payment system encompasses a set of instrument and means generally acceptable in making payment. Jadi bisa diterima, itu yang paling penting. Jadi misalnya nanti kita ngomong payment gateway, misalnya ya, di Cina ada WeChat ya, Alipay dan sekutunya begitu. Apakah itu payment gateway? Iya, tapi di sana. Sedangkan di Indonesia meskipun itu sudah diakui secara resmi saat ini ya, tetapi masih banyak orang yang akan kemudian bertanya, apa ini gitu kalau kita membayar menggunakan itu. Tapi kalau misalnya itu digunakan, misalnya kita menggunakan GoPay, ShopeePay, OVO dan teman-temannya, itu beda karena bisa diterima, acceptable. Itu kata kunci yang penting di payment ini. The institutional and organizational framework governing such payment including prudential regulation ya, jadi ya, kalau di Indonesia ada Bank Indonesia dan OJK, and the operating procedure and communication network. Nah ini yang penting kalau di payment gateway, karena hampir semua payment gateway, bukan hampir semua, semua seharusnya ya, itu
sudah melibatkan teknologi. Ada jejaring di dalamnya, ada jaringan komputer di dalamnya yang menjamin ketersediaan dan keberlanjutan dari payment tersebut. Jika kita mentransfer, ingat ya, transfer ini tidak harus antar bank tetapi juga perpindahan gitu ya. Memindahkan dana yang kita miliki dalam bentuk apapun. Entah itu tunai atau tidak tunai, cash atau non cash, ke orang lain. Dan informasi tersebut bisa diketahui. Transmit payment information from payer to payee. Jadi dari yang membayar ke yang dibayar. And to settle payment. Sehingga pada akhirnya pembayaran tersebut bisa diterima. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah circulation of money. Cash ataupun non-cash. Kemudian ada transmit information. Ada informasi yang bisa diterima kedua belah pihak. Payer to payee. Ada konfirmasi. Dalam bentuk apapun. Entah itu paper ataupun paperless. Dan akhirnya pembayaran tersebut bisa diakui. Settle payment. Itu kunci pertamanya dari payment gateway. Saya masih yakin dan saya yakin-yakinnya begitu bahwa payment gateway ini akan berevolusi di kemudian hari. Pada saat video ini dibuat tanggal 30 Juli 2020, saya yakin nanti di tahun-tahun berikutnya, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu akan berkembang lagi. Kalau nanti saya menjelaskan di bagian terakhir sampai dengan teknologi QR code, ya bukan tidak mungkin di beberapa tahun berikutnya maka tidak lagi scan menggunakan handphone, bisa jadi scan menggunakan finger atau seperti yang sudah dilakukan oleh Alipay ya di Cina sana, menggunakan face, menggunakan wajah. Bisa menggunakan retina mata mungkin, bisa menggunakan fingerprint mungkin. Itu mungkin yang masih bisa diterima ya kalau di Indonesia dengan jauh lebih mudah. Atau mungkin di kemudian hari pada saat satu hari nanti cek DNA itu atau DNA itu lebih mudah dan lebih murah, tidak semahal sekarang dan lebih cepat, ya bisa jadi pakai DNA. Mungkin loh ya, entah itu berapa tahun lagi. Tetapi semuanya sama, bahwa ada transmisi informasi, ada yang dipindahkan. Itu payment ya, belum payment gateway ya, payment saja, pembayaran saja. Dan semua nanti yang kita bahas di sini itu merupakan non cash, bukan uang tunai. Bukan uang tunai atau non cash. Ya, instrumennya bisa bermacam-macam. Bisa jadi itu paper base. Lah, non cash kok paper base? Ya, bisa jadi giro ceknya yang mungkin sekarang, apalagi kalau generasi-generasi Anda yang masih usia mahasiswa, kalau ditanya cek begitu, Anda mikir berkali-kali seperti apa bentuknya gitu ya. Karena sekarang sudah tidak banyak ya yang menggunakan, atau mungkin sudah tidak ada lagi ya yang menggunakan cek di masa-masa seperti ini. Atau yang electronic base, ini nanti yang kita bahas lebih banyak ya. Dan juga card base. Nah, kalau card base ini kita semua masih menggunakan ya. Kartu debit ya, kartu kredit begitu. Jadi nanti kita akan fokus membahas ini. Payment gateway khususnya untuk yang berhubungan dengan e-commerce dan lebih ke arah elektronik, dan card base. Dan card itu juga tidak lagi
dalam konteks atau ruang lingkup dimasukkan ke mesin atau ke ATM, tapi hanya sebagai alat bantu, khususnya di nomornya yang tertera di kartu tersebut, entah nomor bagian depan ataupun nomor bagian belakang. Jadi itu yang jadi fokus pembahasan di bab ini. Itu untuk sementara di bab ini. Kita masih ada di bab mengenai payment gateway dan masih di materi atau mata kuliah online IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.